Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita ucapkan sama-sama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih disayang oleh Allah, masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita udah mendapat di bulan Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban, setelah Sya'ban, Ramadan. Nggak kerasa, rasaan baru kemarin kita lebaran. 2 bulan kurang lagi kita akan mendapati bulan Ramadan. Malam ini masih ada bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semua ini dosa-dosa kita yang terdahulu dan akan datang mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang kita niatkan dari rumah untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, setelah pulangnya kita dari majlis ini, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur walaupun hujan ngecrek kata orang Tionghoa ya. Alhamdulillah, dari siang panas pas giliran ngaji hujan, tapi kalau udah niat di dalam hati ya sampai. Dari kayu manis sudah sampai, dari kampung kelapa sampai, dari jauh-jauh udah sampai. Emang niat, innamal a'malu niat, setiap perbuatan tergantung niatnya. Kalau kita udah niatkan, nggak jadi dari kita berangkatnya. Udah niat ngaji, tetap Allah tidak mengabaikan pahala seseorang hambanya. Kalau meniat kebaikan, itu langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala malaikatnya. Tapi kalau jahat, kalau meniat jahat, misalnya ntar malam ya, gua mau nyolong nih, jadi maling misalnya, nggak jadi tuh dicatatnya dosanya. Tapi Allah Maha Rahman, niat ngaji hujan gede nggak berangkat, ya tetap pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai ini pada bahasa-bahasa hari ini ya. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih bahwasanya pada malam hari ini kita udah berapa libur ya. Berapa libur karena ada gangguan seperti kakak saya meninggal, terus enak badannya hujan ya. Sekarang walaupun hujan udah terlaksana, niat banget dari pagi. Jadi apa niatnya mah udah bikin uduk nasi kuning kalian gitu, jadi enak nih malam ini, enak dah lagi hujan-hujan berkah. Jangan sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Rasulullah SAW dalam sabdanya, inna Rajab sahrullah wa Sya'ban sahri wa Ramadan sahru ummati. Waalaikumsalam. Sampai kampung kelapa udah datang lain, alhamdulillah ya. Makasih, silakan. Maaf. Dalam keterangan ini yang artinya sesungguhnya kata Nabi, Rajab itu adalah bulan Allah dan Sya'ban itu bulan saya kata Allah nih, dan Ramadan bulan umatku. Begitu, maka di sini yaitu sesungguhnya Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi. Makanya di sini di bulan Sya'ban, bulan Rajab mah disuruh memperbanyak berselawat. Zikirnya selawat. Selawat apa ya? Sallallahu. Maka balasannya bukan 10 lagi, 70.000. Masya Allah. Makanya banyak selawat. Makanya 1 selawat 2 istighfar.
Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Sekarang selama bulan Rajab, habis sholat ya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan istighfar dah, jangan istighfar. Astagfirullahaladzim. Ganti we. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Kalau johor asar 11. Kalau asar 70. Kalau johor ya 70 apa lebih banyak apa? Minimal 11. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Minimal tuh setiap waktu 11. Kalau asar 70, kalau subuh 70. Di sini ada keterangannya. Jadi kalau di selama bulan Rajab, apabila datangnya waktu pagi menjelang siang itu habis setelah subuh, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni dosa kami dan berikanlah rahmat kami, kasih sayang lagi, dan terimalah taubat kami. Kalau udah kita diampuni dosa kami dan dikasih rahmat sama Allah, ya, terus ampuni dosa kami diampuni, itu enak banget ya orang. Udah nggak ada untuk di hati kita maksiat. Kalau rasa-rasa dosa kita udah rasa diampuni sama Allah, itu maksiat. Dikasih benci sama Allah. Kenapa sih kita kalau kadang-kadang masih maksiat? Berarti dosa kita belum terampuni semua. Gitu. Kalau kita masih doyan, sembahyang masih rajin sholat pernah, nggak pernah tinggal paling 5 waktu, ditambahin lagi. Tapi kenapa sama maksiat masih doyan, masih mengerjakan? Berarti dosa kita belum terampuni semua. Kalau udah rasa terampuni mah, kalau Allah udah merasa mengampuni dosa-dosa kita, jangankan minta, kagak minta, gak dikasih. Nggak beda kita sama anak kita. Sayangku sayang mana? Ya, sama anak sayang mati. Bager banget itu bocah, nggak pernah begini betul. Dia ngeminta gak kita kasih. Itu rahmannya Allah tuh. Kita nggak mau minta, baru ada dalam riwayat tuh seorang nabi baru mau angkat doang, mau minta, belum apa ngangkat tangan udah dikasih sama Allah. Sangki apa? Sangki bersih-bersihnya hatinya dan dosa-dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perpikiran untuk diri kita ini, kenapa sih dia? Kayaknya ini hidup begini mulu nih, apa dapat bulan Ramadan masih rumit. Kita harus mawas diri. Jangan nyalahin Allah. Ini Allah paling mana sih, orang-orang malah gampang banget nyari duit, gue mah susah wae gitu kan ya. Kadang-kadang itu gitu kan ya. Ada yang punya mobilnya bagus banget ya. Kadang-kadang udah ada yang lagi bangun rumah, ada yang beli tanah. Kalau saya mah dari dulu dari kecil belangsak juga. Jangan disalahin Allah, salahin diri kita. Ada apa ini di dalam hati? Itu. Ada apa sih ini? Usaha apa dari apa yang keringet ke pantat berarti itu masalah nggak ada berkahnya, berarti kurang berkah. Itu akibatnya apa? Akibatnya dosa kita yang sangat banyak diampuninya baru sedikit. Itu makanya selama di bulan Rajab ini banyakkan istighfarnya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Habis sholat subuh 70, habis sholat asar 70. Malam dibangun udah istighfar lagi dah, gantinya karena balasannya barang siapa yang beristighfar seperti itu, maka jaminannya kalau kita dari hati nih, mengucapkannya dari hati, benar-benar istighfar mohon ampun, maka Allah akan mengampuni. Kalau kita lalai baca, pikiran mau tahu gitu kadang-kadang. Cuma di sini kata Nabi, nah dalam hadisnya bahwa Rasulullah keterangannya, bersegeralah kamu sekalian mohon ampun kepada Allah dan meraih surga yang lebarnya seluas beberapa langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang banyak istighfar di bulan ini. Kalau kita di bulan Rajab tenang-tenang saja, lalai-lalai saja, boro-boro nambahin wiridan, nambahin zikir nih, sembahyang gak ditinggalin, maka di bulan Rajab ini orang yang meninggalkan sholat itu dosanya dilipat gandakan. Sebab apa? Sebab Rasulullah diangkat Isra Mi'raj di bulan Rajab ini, yaitu untuk mengambil, diperintahkan oleh Allah menghadap Allah, itu mengambil kewajiban 50 waktu
Saking taat-taatnya Rasulullah mah sama Allah iya dia mah. Gitu. Ketemu kata Nabi apa? Nabi Musa. Ya Rasulullah umat mulu mau apa? Mau sanggup 50 mah udah balik lagi minta lagi sono. Apa iya ya? Balik lagi. Kurangi 5, balik lagi kurangi 5. Sampai udah malu-malunya 5 juga suruh balik lagi. Udah balik lagi Rasulullah 5 juga mau kuatan ya benar kan? Sekarang 5 waktu aja banyak banget orang yang rasanya berat. Apabila datang ajan waktu johor tinggal 7 menit lagi. Johor lagi baru megang HP pisan. Hari ini udah rokok pisan gitu ya. Setan aja kan. Pikirannya setan. Akhirnya Allahu Akbar Allahu Akbar. Baru goler pisan udah johor gitu. Baru bisa main johor pisan. Udah asar. Saya apa? Sangkingku kita ini betah-betahnya tidak memikirkan akhirat, ya akhirnya bablas semua. Tinggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena ini bulan Rajab, ini bulan sholat, bulan diangkatnya Rasulullah untuk mengambil sholat, yaitu jadi barang siapa yang meninggalkan sholat di bulan Rajab ini, dosanya dilipat gandakan, bukan seperti bulan-bulan lain. Kenapa Rasulullah sampai mengambil sholat ini sampai diangkat ke langit sama Allah untuk bertemu? Masya Allah. Di sini dalam keterangan lain pada malam Isra Mi'raj saya melihat sebuah sungai kata Nabi yang airnya lebih manis daripada madu dan lebih sejuk daripada es dan lebih harum daripada minyak bisik. Maka saya bertanya pada Jibril, kata Rasulullah, Jibril, untuk siapakah sungai itu? Manisnya sangat manis, dinginnya nyecep enak, wanginya Masya Allah. Akhirnya kata Jibril, dan Jibril menjawab, ini adalah untuk orang-orang yang bertakwa, yang selalu tidak meninggalkan perintah Allah dan menjalankan sunnahnya, dan orang-orang yang selalu berselawat untuk engkau di bulan Rajab. Masya Allah, tuh barang siapa yang banyak selawat di bulan Rajab, maka jaminannya nanti di dalam surga itu mencicipi air sungai itu yang dikatakan sungai apa nih? Ya di sini sungai ini ada apa? Ada sungai yang airnya yang manisnya lebih daripada madu. Kan kita madu aja udah kuat ya. Itu lebih daripada madu. Nggak ada yang bisa dibayangin deh ya. Kalau buat di dunia sama surga mah nggak ada yang dibayangin. Wah, di dunia gue udah ngerasain tuh madu. Tiba madu gitu. Berapa madu sama di dunia sama di surga ya jauh. Nikmat juga, ibaratnya kita timbang secolek doang nggak. Itu puluhan tahun hilang-hilang. Gitu ibaratnya. Kalau madu kita mah bisa colek kita hilang. Gitu, makanya kenikmatan surga mah tidak bisa dibayangkan, dan siksa neraka juga nggak bisa dibayangin. Timbang dibakar gitu, sedang timbang dibakar, jangan kenapa setahun dibakar, kita dibakar di neraka, jeda, cobain lah 5 menit, garang di api itu kan, api dunia, coba dah ngering kuat. Makanya banyak orang yang nantangin keramat. Sekarang banyak manusia yang nantangin sama siksa Allah. Nggak ada seorang nantangin. Lihat orang yang berbangkang, orang yang durhaka kepada Allah, itu orang yang nantangin sama neraka Allah. Gua kagak takut bisa masuk neraka gua. Nggak tahu ini gua dikincet gak gitu kan manusia kadang bisa udah lebihin pinternya. Orang mati beradem-adem wae, gua lewatkan dia kan diem wae, nggak ada suara apa-apa. Gitu. Coba dah. Sekarang makin lama, makin tahun, orang udah banyakan lalai, nggak percaya aja sama HP, melihat di Facebook, melihat di YouTube, gampang ngapain mau ngaji katanya, di YouTube banyak sekarang gitu. Ya banyak banget tuh ajaran-ajaran yang kita nggak tahu. Iya, ini ikutin gitu. Makanya kita bersyukur kepada Allah di bulan masih disampaikan umur kita di bulan Rajab. Makanya doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu Rasulullah apabila datang bulan Rajab itu doanya itu. Coba Rasulullah padahal udah dijamin. Rasulullah udah dijamin dosanya, udah dijamin masuk surga, masih doa itu. Masa kita yang dijamin ajar-ajar tahu-tahu
masuk neraka atau masuk surga kita nggak tahu ya, gitu. Ya, kita mau orang-orang apa ini? Nggak tahu kita ini. Sholat kita terima apa kagak? Apa masuk surga atau neraka? Malah dilewatin itu doa. Udah setiap waktu, walaupun kita malam salam langsung ya Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Supaya enak, biar tahu artinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ya Allah di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kan niatnya sampai bulan Ramadan puasa. Jangan sampai bulan Ramadan tapi nggak puasa, niatkan ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan saya mau puasa ibadah ya Allah, niatkan begitu. Kalau kita cuma baca doang mah Allahumma barik lana, apalagi saya lihat itu di YouTube dipakai musik. Masa doa dipakai musik? Udah ada nggak gawe kan mah? Ya nggak gawe dah. Itu kan doa pakai musik. Allahumma barik lana, gejreng ya Allah. Udah macam-macam dah. Kita jangan suka ikutan ya. Kalau doa mah doa yang khusyuk, karena itu doa Rasulullah selama apabila datangnya bulan Rajab, dalam keterangan itu Rasulullah selalu mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Selama bulan Rajab itu Rasulullah enggak pernah tinggal doa itu. Kalau kita nggak bisa ya dengerin dulu dari musik nggak apa-apa tuh. Ya, karena banyak banget ibu-ibu selawatan. Itu banyak. Nggak apa-apa itu untuk orang biar pada apa? Makanya di bulan Rajab ini kalau kita ngejeblek wae apa sebenarnya? Ngejeblek diem wae, sholat doang, assalamualaikum, enggak ngejikir, enggak istighfar, Allah maghfiri warhamni wa tub alayya. Ya Allah, orang Rasulullah aja yang dijamin masuk surga masih jikir, masih berdoa, masa kita sebagai umatnya yang belum tentu masuk surga nggak jikir-jikir acan? Apa mau kita nanti akan dijerumuskan ke dalam neraka? Kan nggak ada yang mau. Semoga kalau katanya nggak ada yang mau. Siapa dah orang yang main judi lagi mabok? Lu mau masuk neraka? Lu nggak mau, gitu. Walaupun dia lagi mabok, apa nih? Katanya, lu mau masuk neraka? Nggak mau, pengen masuk surga, tapi dia jalanin perbuatan nerakanya. Itu nggak beda ini di bulan Rajab, tapi pengen berkah. Tapi pengen berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, doanya kagak, sholatnya malah kagak. Ya Allah, Rasulullah aja yang udah dijamin masuk surga, yang selalu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan. Masa kita sebagai umat yang enggak kan gitu. Makanya jangan seperti itu. Jadi yang belum merasakan sekarang nih belum melaksanakan puasa Rajab, walaupun satu hari, insya Allah nanti masih ada ditunggu di tanggal 27 Rajab. Di sini barang siapa yang mengerjakan akhir bulan Rajab puasa satu hari di bulan Rajab, gitu, maka Allah akan di sini memberikan pahala, dijamin seperti apa sini dalam keterangannya, orang yang berpuasa walaupun ibaratnya dia dari tanggal 1, 2, 3 sampai sekarang berpuasa, minimal tanggal 27 Rajab itu berpuasa gitu. Tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai meninggalkan gitu. Makanya di sini barang siapa yang membacakan selawat di bulan Rajab, kata Nabi ini untuknya maka dibalas oleh Allah 70.000 malaikat, dan barang siapa yang dibacakan selawat oleh malaikat maka dia diterima masuk ahli surga. Ya ingat ini. Jadi barang siapa yang banyak membacakan selawat kepada Rasulullah di bulan Rajab itu diberi pahala oleh 70.000 malaikat. Kalau udah 70.000 malaikat berselawat untuk kita, mendoakan buat kita, maka dijamin ahli surga. Oh, alhamdulillah saya mah selawat wae, selawatan lu bang. Waktu johor nggak puas, nggak sembahyang. Waktu asar nggak sholat, waktu bulan puasa nggak puasa, selawatan doang. Bagaimana itu jadinya? Ya tetap kita iringi
bahwa ibadah kita awalnya sholat dulu. Gitu. Kalau kita udah melaksanakan sholat, baru kita banyak selawat. Kalau sholat enggak mah, ya udah dah itu mah. Ya jangan harapkan. Itu makanya ya mudah-mudahan orang yang nggak sholat tapi banyak selawat, mudah-mudahan dengan gara-gara selawat bisa dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ini di bulan Rajab, maka kita disunahkan oleh Rasulullah terutama membaca doa setiap waktu, jangan lupa. Misalnya kita buru-buru nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jangan istighfar. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya 3 kali atau 7 kali. Langsung anta salam misalnya nih. Habis anta salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 3 kali. Baru doain habis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca doa Rajab, lalu kita baca lagi, doain kedua orang tua kita, Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Barang siapa yang berdoa walaupun berapa kata, doanya misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia selawat dulu. Kalau doa kita ingin disampaikan kepada Allah, ya melalui Rasulullah dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli dulu dah, doain orang tua dulu. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 3 kali Allahumma barik. Terus langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau itu udah dikabul sama Allah, pertama kita baca selawat, terus ngedoain orang tua dikabul, terus kita membaca Allahumma barik lana dikabul, Rabbana atina kita dikabul, senang udah hidup. Iya, udah nggak banyak musik lagi, ya, gitu ya. Jadi selama bulan Rajab ini banyakkan istighfar dan banyakin selawat, ya. Misalnya Pak Diran lagi banyak khusyuk nih, saya liatin. Kalau itu butuh banyak istighfar beneran. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli. Udah gitu bulan ini mah. Selawat. Wah, udah pegal nih. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Udah sepegal selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak pegal juga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala gampangan. Selawat juga itu enggak ngurangin pahalanya. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhirnya mucacasan ya. Jangan udah mendingan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Salamnya capek juga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Terus bayangin biar banyak di bulan ini mah, ya. Jangankan bari khusyuk, bari jalan udah selawat terus bulan ini mah. Kenapa? Balasannya 70.000 malaikat, yaitu mendoakan mohon ampun buat orang-orang yang berselawat di bulan ini. Kalau udah 70.000 malaikat mengampuni, maka di sini kata Allah dia termasuk ahli surga. Mudah-mudahan kita nih semua nih ahli surga nih. Ya, banyak selawat kami. Harapan kita ya. Harapan kita pahala amal ibadah kita diterima, sholat kita diterima, dan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini nantangin, gue mau diterima, agak gue amat gitu. Yang penting gue hidup, yang penting gue bisa makan. Ya udah malah yang sholat belangsak wae gitu, ada yang gitu, ada nggak? Ya lu yang ibadah wae pada belangsak susah. Gua nih nggak sembahyang nggak apa gak sehat, gua nih nggak sholat nggak apa gak, gua rezeki gue banyak. Lu lagi dijejelin sama Allah, disungkur, dikusukan, rebok tuh, gitu, nggak beda ya, nggak beda. Kita kesel sama anak, gua lagi minta duit, maksa 50.000, segitu ya, maksa itu bocah baru nangis, akhirnya kita disungkur, duh makan dulu, habis itu, biarin gua nggak masak, makan dulu, gitu, beda gitu Allah. Kalau orang yang durhaka kepada Allah, dikasih sehat, dikasih duit banyak, itu disungkur. Dijejelin kata-kata gitu ibaratnya ya. Kita jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kasih sayang Allah mah kita dikasih susah itu sayang Allah, kita dikasih penyakit itu sayang Allah. Kalau kita udah tua umur 65 kayak Fadila di umur 65 ada berapa? Ada 65. 66. Duit banyak, badan sehat, mobil mewah. Kayaknya kata Allah nih, udah tahu Allah mah ini orang kalau gua kasih kaya, kasih sehat, udah nggak ada di rumah ini. Bini nambah lagi, ya enggak, ya kan? Duit banyak, mobil mewah. Kalau udah tahu,
ini orang kalau gua kasih, kata Allah, kalau aku kasih nih, udah tua dikasih kaya, dikasih banyak duit, dikasih sehat, kayaknya dia kesian, bisa neraka antara akhir ujung-ujungnya. Makanya Allah kesian, supaya apa nih? Supaya orang dia dikasih setelah itu, supaya dia lebih dekat lagi pada Allah. Jadi Allah sayang namanya, gitu. Kalau kita sekarang dikasih susah wae, dikasih rubit wae, kita banyakin istighfar wae dah. Istighfar, terus kita usap diri kita. Oh, ini Allah lebih sayang. Jangan dibilang Allah dibenci sama kita kasih sayang, bukan. Allah lebih sayang. Kita disayangkan, miskin ujian, kaya juga ujian. Kalau kebanyakan orang lulus ujian miskin. Kenapa? Orang miskin mah nggak punya dikit, lagi susah dia sholat kadang-kadang. Tapi kalau kaya, terus makin dosa, banyak dosa, sholat gitu. Orang kaya mah masih maksiat, bisa mabuk-mabukan, bisa berzina, bisa main pelacur, karena duit banyak mah. Ujian kaya ya. Maka kita alhamdulillah dikasih seperti ini. Yang penting kita dikasih sehat, anak bini kita pada sehat, duit walaupun seperak dua perak kan masih ngalir, udah nikmatin itu. Makanya di sini ini adanya bulan Rajab sekalian ini. Bulan Rajab adanya bulan Januari. Bulan Januari itu 1 Januari itu adalah tahun baru Masehi. Ya buat orang-orang yang percayanya bukan kepada Allah. Ini kenapa ini kita lihat dari zaman dulu sampai sekarang, sekarang udah enggak nih, banyak ulama pada langin. Masih banyak yang masang petasan, yang bakar-bakar jagung, ya kan? Niatnya memuliakan malam tahun baru Januari. Gitu. Padahal tahun baru orang muslimah tanggal 1 Muharram. Kenapa diniatkan beli jagung buat ntar malam tahun baru? Itu orang Islam yang ngomong gitu. Ini di sini dalam saya dapat ini nih, di saat umat Nabi Muhammad, bahwa ini dari ulama ini berkata bahwa itu bukan di sini bukan menaruh kotoran di punggung Nabi. Kan dulu Nabi waktu dakwah disambitin sama kotoran enggak. Sekarang zaman sekarang umat Nabi itu bukan naroin kotoran di punggung Nabi, malah justru melemparkan kotoran ke muka Nabi. Ini buat siapa ini? Kata beliau nih, kotoran apa? Kotoran dosa dilemparkan ke muka Nabi, bukan ke punggung. Jadi katakanlah, jadi di sini katakan kami Muslim bukan tahun, orang Muslim itu tahun barunya bukan 1 Januari. Jangan semua ikut-ikutan. Itu dosa enggak? Ya dosa. Oh ibu-ibu, ya kalau mau yang bakar-bakar ya bakar-bakar dah, silakan. Tapi jangan diniatkan. Kenapa emang jangan tanggal 1 Januari tanggal 2-nya? Gitu. Ini meriahkan orang Islam, kita orang Muslim. Di sini kalau merayakan tahun baru 1 Januari tidak mengucapkan selamat, tidak boleh. Selamat tahun baru ya, jangan kita muji mudah. Kalau pengen dapat dosa mah gitu. Di sini yang pertama, yang kedua tidak membuat acara. Ya misal bakar-bakar ayam, bakar jagung, masak petasan, jangan. Itu kita termasuk golongan dia. Yang ketiga, tidak meniup trompet. Trompet sudah hilang sekarang nih, udah nggak ada sekarang ya, uang trompet. Tuh, alhamdulillah, udah mengurangi tuh dosa. Anak kita nggak beli, karena anak kita pada belenceng-belencengan. Minta trompet dulu ya, gitu. Karena nggak ada. Itu yang keempat, tidak pasang petasan atau kembang api. Bagaimana yang udah terlanjur nih, yang udah selajur setiap tahun malam tahun baru suami di petasan. Nih kata-kata dalam ulama ini mengatakan, kalau sekarang kita udah terlanjur, kemarin merayakan tahun baru Januari 1 Januari, terlanjur udah tahu nih, karena udah tahu. Maka di sini di awal tahun baru apabila nanti tahun depan kita masih ada umur, maka di sini suruh ngapain nih? Yang orang terlanjur, maka bertobatlah. Bagaimana tobatnya? Ya Allah, kemarin mah saya nggak tahu. Waktu 1 Januari saya bakar petasan, bakar jagung, saya niatkan merayakan tahun baru Januari misalnya. Maka saya kemarin nggak tahu ya Allah, sekarang saya tahu ya, tobat ya Allah. Apabila umur saya besok masih ada di tahun 1 Januari, maka tidak akan saya ulangin lagi. Seandainya kita mati sebelum datang tahun Januari besok, maka dosa kita udah diampuni oleh Allah. Kalau sekarang kita udah tahu nih bahwa merayakan 1 Januari itu diniatkan
ya kita sebagai muslim, maka termasuk dosa di sini. Kalau kita nggak tobat, belum datangnya Januari kita udah mati, maka jaminannya di sini dalam keterangan, jaminannya adalah neraka dan siksa kubur. Nauzubillah min dzalik. Bagi orang yang kemarin merayakan tahun baru belum tahu bahwa itu dosa, maka bertobatlah ya. Kita mah kalau tahun baru kita tuh 1 Muharram boleh tuh kita baca maulid, kita ngapain, kita sedekah dah tuh boleh. Ini mah jangan besok, kalau baru besok kalau kita masih di umur, niatkan udah kita tidur dari sore dah, gua mau ngapain gua merayakan, karena itu bukan buat kita, itu mah namanya juga kalender nasional. Boleh kita hitung dari situ nggak apa-apa, tapi emang kan nasional itu mah, tapi menyambut tahun baru jemaah bukan buat kita gitu ya. Jadi maka dari itu ini sekalian, karena bulan Rajab ini tinggal berapa hari ya? Sekarang tanggal 12 ya? Iya masih kalau mau puasa boleh sehari mah. Tapi yang lebih abdul lebih hebat tentang tanggal terakhir 27 Rajab. Pahalanya lain, diberikan pahalanya, ibaratnya ada bonusnya. Sekarang 12 Rajab, berarti kalau 12 ke 27 16. Sekarang 16 berarti 11 hari lagi. Kalau mengingatkan, kalau sekarang ya apa sih? Kalau mulain puasa aja nggak tahu, tadinya belum pernah puasa. Kalau mulai puasa ya Senin dan Kamis, jangan hari Jumat, ya udah mulainya gitu. Jadi biar bagus, pahalanya terlalu semua. Barang siapa yang sholat puasa Rajab, mulainya hari Senin, dapat pahala Rajab, dapat pahala hari Senin, gitu ya. Jadi nanti tanggal 27 akhirnya tanggal 27 Rajab. Kita puasa satu hari mana? Lihat kena sekarang ya, kita biar sehat, gitu. Apalagi buat istri kita nih, buat istri-istri kita yang tahun kemarin dia head 5 hari atau 7 hari, kalau belum dibayar sampai datangnya bulan Ramadan dia puasa, nanti ngebayar dapat ini apa namanya, dapat akhir kubaran, jadi puasa juga ngasih pakai mikir juga itu. Kalau seorang wanita yang waktu bulan Ramadan kemarin sekarang apa datang bulan Ramadan belum dibayar, itu nanti bayarannya double, puasa juga ngeluarin fidyah juga ya. Hati-hati nih, itu ada bunganya, jangan dibang riba doang, puasa juga begitu. Kenapa? Alhamdulillah banget perempuan mah liburnya cuma yang dibayar cuma puasa doang, sholat enggak. Enak kita perempuan mah ada liburnya, sholat enggak, puasa tapi harus. Kenapa puasa dibayar? Nah, puasa mah emang kewajiban harus dibayar, walaupun di sholat diwajibkan enggak dibayar juga, sholat mah enggak ada menjadi dosa. Itu mah bonus buat perempuan gitu. Kenapa? Perempuan mah ya capek ngelahirin, nyusuin. Makanya bagi wanita istri-istri kita yang kemarin bongkor sengaja gitu misalnya, apalagi perempuan ada yang nggak puasa sengaja kebangetan, perempuan yang head beneran ya, bener-bener head nih sekarang belum dibayar, jangan sampai datangnya bulan Ramadan. Sebab apa? Nanti bayarannya double, puasa juga, fidyah juga ya. Bilangin bini kita yang nyebelin nih, anak-anak kita. Coba kalau kita ngebilangin anak kita yang punya anak perempuan, terus dia belum bayar puasanya, nggak kita tegur acan, nanti siapa yang nanggung? Ya bapaknya, gitu. Ibunya ikut juga, ngeluar juga, gitu ya. Yang masih punya utang puasa tahun kemarin, tolong dibayar. Kalau nggak dibayar, nanti bulan puasa yang setelah bulan puasa itu dibayarnya double. Ya, bayar puasa juga, bayar fidyah juga. Dah, gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya buat diri saya dan keluarga saya, dan umumnya buat para jamaah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya bukan lagi ngajarin ini mah, bukan ngajarin, bukan ngeguruin, ini mah lagi ngingetin ya. Supaya kita mudah-mudahan ibadah kita bertambah, ini dipanjangkan umur kita di bulan Rajab, diberkahkan di bulan Syaban, dan dipanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan. Kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.